Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Nah, materi berkaitan dengan sistem informasi akuntansi ini akan kita bahas dalam 2 sesi, yaitu di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Adapun tujuan dari pembelajaran bab ketiga materi sistem informasi akuntansi ini diharapkan setelah menerima materi ini, mahasiswa dapat memahami terminologi dasar akuntansi, istilah-istilah apa saja yang ada di dalam akuntansi, menjelaskan sistem double entry dalam pencatatan akuntansi, mengidentifikasi tahapan-tahapan apa saja di dalam siklus akuntansi, lalu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, memposting ke dalam buku besar, dan menyajikannya ke dalam neraca saldo. Berikutnya diharapkan juga dapat menjelaskan alasan mengapa kita perlu menyiapkan jurnal penyesuaian, serta berikutnya dapat mempersiapkan laporan keuangan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan jurnal penutup. Oke. Adapun pokok bahasan berkaitan dengan sistem informasi akuntansi ini akan kita bagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama kita akan bahas mengenai sistem informasi akuntansi itu sendiri, yaitu berkaitan dengan terminologi dasar dalam akuntansi, perlakuan debit dan kredit di dalam akuntansi, persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan, serta struktur kepemilikan perusahaan. Di bagian kedua kita akan membahas berkaitan dengan siklus akuntansi, ya. Tahapan pekerjaan siklus akuntansi ini pada dasarnya sudah kita pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi di sini kita akan merefresh kembali saja, mengingatkan kembali apa saja tahapan yang harus kita lakukan dalam siklus akuntansi. Berikutnya, bagian ketiga kita akan membahas laporan keuangan untuk perusahaan dagang, di mana laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan, serta terakhir kita membuat jurnal penutup. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Jadi sistem informasi akuntansi ini adalah suatu sistem yang melakukan proses pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Dari proses pengumpulan dan pengolahan data transaksi tersebut nantinya akan menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi ini kemudian disebarkan atau diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi itu sendiri. Penerapan sistem informasi akuntansi di masing-masing perusahaan itu berbeda, disesuaikan dengan jenis serta sifat dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi di perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan, jumlah data yang ditangani, serta informasi apa saja yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan, serta pihak-pihak eksternal yang berkaitan dengan perusahaan. Berikutnya, fungsi dari sistem akuntansi ini dapat berguna untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan manajemen berkaitan dengan berapa banyak dan apa saja jenis utang yang beredar.
apakah penjualan itu lebih tinggi dibandingkan di akhir periode? Apa saja jenis aset yang dimiliki, bagaimana arus kas masuk dan arus kas keluar, apakah kita mengalami keuntungan atau sebaliknya mengalami kerugian di akhir periode. Nah, berikutnya kita juga bisa mengetahui apakah bisakah perusahaan ini tetap berada di posisi aman apabila kita ingin meningkatkan dividen kepada pemegang saham. Dan terakhir, sistem informasi akuntansi ini juga berguna untuk mengetahui apakah laju pengembalian aktiva bersih itu dapat meningkat. Nah, terminologi dasar atau istilah-istilah dasar yang ada di dalam akuntansi itu seperti disajikan di dalam layar. Yang pertama itu adalah event atau peristiwa ya. Peristiwa adalah sesuatu yang dapat mengubah satu, dua, bahkan lebih dari sisi posisi keuangan perusahaan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Itu disebut dengan event atau peristiwa. Nah, yang kedua ada istilah transaksi. Nah, transaksi ini itu adalah suatu pertukaran yang melibatkan minimal satu perusahaan atau lebih. Ya, jadi transaksi ini merupakan kejadian-kejadian yang melibatkan satu perusahaan atau lebih. Nah, berikutnya di dalam akuntansi juga kita mengenal istilah account, di mana account ini merupakan suatu catatan yang sistematis yang kemudian melalui account tersebut kita bisa mengetahui pengaruh dari transaksi yang terjadi dari setiap peristiwa yang terjadi, seperti peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi aktiva, kewajiban ataupun ekuitas di dalam perusahaan. Itu akan tercermin di dalam akun. Nah, akun itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real ini adalah akun-akun yang tidak perlu dilakukan proses penutupan saldo pada akhir periode. Saldo-saldo yang tercantum di akhir periode untuk setiap akun yang masuk ke dalam akun real ini akan dibawa atau akan berlanjut ke periode berikutnya. Nah, apa saja akun-akun yang masuk ke dalam kriteria akun real ini? Yaitu akun-akun yang tertera di dalam laporan posisi keuangan, yaitu akun kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan akun nominal ini nama lainnya adalah akun temporer atau akun sementara. Di mana akun sementara ini adalah akun-akun yang pada akhir periode itu harus dilakukan penutupan. Artinya saldo dari masing-masing akun nominal ini pada akhir periode harus dinolkan, harus ditutup ketika periode akuntansi berakhir. Nah, untuk periode akuntansi berikutnya, akun nominal ini akan menjadi nol. Apa saja akun nominal ini? Akun nominal adalah akun-akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi, yaitu akun tipe pendapatan dan akun beban, serta akun dividen. Itu masuk ke dalam kriteria akun temporer. Nah, berikutnya ada istilah ledger atau lebih sering kita mendengar istilah buku besar. Nah, buku besar ini adalah berupa seluruh akun kewajiban, aset, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ya, jadi buku besar ini merupakan pencatatan dari seluruh akun
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, berikutnya kita mengenal istilah jurnal, di mana jurnal ini adalah pencatatan paling awal yang dilakukan dalam proses siklus akuntansi. Jurnal ini merupakan catatan yang dilakukan secara sistematis untuk setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. Berikutnya ada istilah yang berikutnya yaitu posting. Posting ini adalah suatu proses memindahkan angka-angka yang tercatat dalam jurnal lalu memisahkannya berdasarkan akun masing-masing lalu kita pindahkan ke buku besar masing-masing akun. Berikutnya ada istilah trial balance atau neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan ringkasan dari buku besar. Ya, neraca saldo ini merupakan daftar yang berisi dari seluruh akun perusahaan beserta dengan saldo masing-masing akunnya. Nah, berikutnya ada ayat adjusting entries atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini yaitu merupakan suatu jurnal yang digunakan untuk melakukan penyesuaian akun-akun, di mana tujuan dari dilakukannya pembuatan jurnal penyesuaian ini untuk memastikan bahwa nilai yang disajikan di dalam laporan keuangan itu adalah benar-benar nilai yang sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat laporan keuangan dirilis. Oke, nah berikutnya ada istilah financial statement atau laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari 5 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Nah, terakhir closing entries atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah ayat jurnal yang dibuat oleh perusahaan untuk menutup semua akun nominal atau akun temporer yang terdapat di perusahaan. Nah, itu adalah terminologi dasar atau istilah-istilah dasar yang terdapat di dalam akuntansi. Oke, di dalam akuntansi kita juga mengenal istilah debit dan kredit. Debit di dalam akuntansi itu berarti sisi kiri, sedangkan kredit itu kebalikannya adalah sisi kanan. Setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu akan berpengaruh terhadap posisi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, ataupun beban yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pengaruh dari masing-masing transaksi yang terjadi itu akan ditunjukkan di dalam sebuah akun. Ya, jadi akun ini akan menunjukkan pengaruh dari setiap transaksi yang terjadi. Pengaruhnya berkaitan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, ataupun beban. Nah, setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, kita harus melakukan pencatatan, dan pencatatan di dalam akuntansi itu menganut sistem akuntansi berpasangan atau double entry system. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus kita lakukan pencatatan, di mana dalam pencatatan akuntansi itu akan berisi setidaknya minimal ada satu akun yang posisinya di debit dan satu akun yang posisinya di kredit. Debit jumlahnya itu harus sama dengan kredit, ya. Ketika jumlah debit
dan jumlah kredit itu tidak sama, artinya pencatatan yang kita lakukan itu tidak benar. Oke, nah berikutnya, setiap akun akan menunjukkan pengaruh dari masing-masing transaksi. Pengaruh di sini dicatat dalam posisi debit maupun dalam posisi kredit. Nah, sebuah akun itu bisa digambarkan dalam bentuk T-account. Jadi ini adalah akunnya. Nah, pengaruhnya itu bisa kita lihat ada di posisi debit dan ada di posisi kredit. Jadi disebut dengan T-account. T-account ini dibuat untuk masing-masing akun yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu akun yang tipe aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, maupun beban. Nah, di akhir periode kita harus menjumlahkan jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit. Apabila jumlah sisi debit lebih besar daripada jumlah sisi kredit, maka akun tersebut memiliki saldo yang terletak pada posisi debit. Sebagai contoh, ini ilustrasinya, ada suatu akun di akhir periode kita jumlahkan. Posisi debit dalam satu periode menunjukkan jumlahnya adalah 18.000, ya. Berasal dari transaksi pertama, pengaruhnya debit 10.000, dan transaksi yang ketiga pengaruhnya adalah kredit debit 8.000, sehingga total debit adalah 18.000. Lalu di posisi kredit itu ada 3.000. Nah, untuk menentukan saldo dari akun tersebut ada di posisi debit atau di posisi kredit, kita bisa melihat mana jumlah yang lebih besar dari akun tersebut. Nah, dari akun tersebut kita bisa lihat jumlah yang lebih besar adalah posisi debit. Maka saldo dari akun tersebut adalah jumlah debit dikurangi dengan jumlah kredit, yaitu 18.000 debit dikurangi dengan 3.000 kredit, sehingga menghasilkan saldo untuk akun digambarkan di dalam layar ini adalah debit sebesar 15.000. Saldo debit 15.000 ini nantinya akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo posisi debit. Sebaliknya, apabila jumlah sisi kredit lebih besar daripada jumlah sisi debit, maka akun tersebut memiliki saldo yang posisinya berada di sisi sebelah kredit. Seperti yang diilustrasikan di dalam layar, akun tersebut memiliki jumlah debit 10.000 dan jumlah kredit 11.000. Sehingga untuk menentukan saldo akun tersebut, kita bisa mengurangi jumlah kredit 11.000 dikurangi dengan jumlah debit 10.000. Maka saldo dari akun tersebut adalah kredit, nilainya 1.000. Ya, nah itu adalah pencatatan untuk setiap transaksi ke dalam akunnya masing-masing. Nah, di dalam transaksi, dalam menentukan setiap akun ini posisinya di debit atau di kredit, kita bisa melihat ringkasan dari pengaruh debit dan kredit untuk setiap jenis account. Jadi untuk jenis account dengan tipe aset, ya, saldo normalnya itu ada di sebelah debit,
Ya, saldo normalnya ada di sebelah debit, di mana ketika ada penambahan aset, maka akan kita lakukan pencatatan di sisi debit. Apabila ada pengurangan di sisi aset, maka kita catat di sisi kredit dalam akun aset tersebut. Berikutnya, saldo normal debit yang kedua adalah untuk akun dengan tipe beban. Jadi untuk akun tipe aset dan tipe beban, saldo normalnya itu ada di sisi debit, di mana ketika ada penambahan, kita melakukan pencatatannya di sisi debit. Ketika ada pengurangan atau penurunan dari nilai expense tersebut, kita akan catatnya di sisi kredit. Sebaliknya untuk saldo normal, akun yang posisinya ada di sebelah kredit, yaitu akun-akun yang masuk ke dalam kriteria akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Di mana ketika ada penambahan atau peningkatan untuk akun-akun yang masuk ke dalam kriteria liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, kita akan mencatatnya di dalam sisi kredit. Sebaliknya, apabila ada penurunan atau pengurangan dari pengaruh transaksi yang berkaitan dengan akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, maka kita akan mencatatnya di sisi debit. Ya. Nah, di sini disajikan ringkasan dari pengaruh transaksi di posisi debit dan kredit. Jadi untuk tipe aset, ketika ada penambahan, kita mencatatnya di sisi debit. Ketika ada pengurangan, penurunan, dia akan dicatat di sisi kredit. Kebalikan dari sisi aset, yaitu berlaku pada akun dengan tipe liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Ketika ada penurunan atau pengurangan nilai liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, maka kita akan mencatatnya di sisi sebelah debit. Namun apabila ada peningkatan untuk akun-akun yang masuk dalam kriteria liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, kita akan mencatatnya di dalam sisi kredit. Begitu juga dengan expense, dia sama posisinya seperti aset. Ketika ada penambahan, kita lakukan pencatatan di sisi debit, dan ketika ada pengurangan, kita lakukan pencatatan di sisi kredit. Ya. Berikutnya, di dalam akuntansi, kita mengenal persamaan dasar akuntansi yang menggambarkan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, persamaan dasar akuntansi yang sudah dijelaskan di dalam materi pengantar akuntansi, yaitu adalah aset, nilai aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi artinya jumlah nilai aset itu saldonya harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah ekuitas. Nah, selanjutnya untuk akun ekuitas itu diperluas lagi menjadi modal saham, laba ditahan, dividen, pendapatan, dan beban. Di mana pengaruh dari persamaan dasar akuntansi berkaitan dengan ekuitas, apabila ada penambahan modal saham, maka pengaruhnya terhadap ekuitas akan menjadi lebih tinggi, akan menambah nilai ekuitas. Apabila ada penambahan laba ditahan, maka akan mempengaruhi ke ekuitas menjadi lebih tinggi. Apabila ada penambahan transaksi dividen, jadi ada terjadi
pembayaran dividen kepada pemegang saham, maka pengaruhnya kepada ekuitas perusahaan akan menjadi lebih rendah, artinya mengurangi nilai ekuitas perusahaan. Nah, sedangkan pendapatan itu akan berpengaruh menambah nilai ekuitas, sebaliknya beban akan mengurangi nilai ekuitas yang ada di dalam perusahaan. Nah, persamaan dasar akuntansi itu harus seimbang pada setiap transaksi. Jadi kembali lagi ke penjelasan di slide sebelumnya, antara jumlah debit itu harus sama dengan jumlah kredit. Untuk setiap transaksi harus memuat minimal 1 debit, minimal 1 kredit, ya. Jadi kalau misalnya setiap transaksi nilainya kita gambarkan dalam persamaan dasar akuntansi tidak imbang antara aset tidak sama dengan liabilitas dan ekuitas pengaruhnya, berarti ada yang tidak tepat, ya. Oke, nah ini tadi di dalam penjelasan berkaitan dengan debit dan kredit, kita sudah membahas bahwa di dalam akuntansi menganut sistem pencatatan berpasangan atau double entry system. Sebagai contoh, di sini ada transaksi, pemegang saham menanamkan modalnya sebesar 40.000. Nah, pengaruh dari adanya transaksi penanaman modal saham oleh pemegang saham ini akan berpengaruh kepada posisi keuangan, yaitu aset akan bertambah sebesar 40.000. Apabila setoran modal sahamnya ini dalam bentuk tunai, maka akan ada penambahan aset yang berasal dari kas tunai sebesar $40.000. Dan berikutnya, ekuitas juga akan bertambah sebesar $40.000 yang berasal dari share capital ordinary atau modal saham biasa. Oke, nah sekarang kita lihat pengaruhnya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini kita bisa lihat ada penambahan aset tetap 40.000, nilainya sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Liabilitas tidak ada pengaruhnya 0, ekuitas bertambah 40.000, sehingga dari sisi persamaan dasar akuntansi, aset sudah sama dengan liabilitas, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yaitu nilainya 40.000. Oke, nah contoh yang kedua dari sistem pencatatan berpasangan, contohnya di sini perusahaan membayar $600 tunai untuk upah sekretaris. Upah sekretaris berarti ini adanya penambahan nilai beban, ya. Beban pengaruhnya terhadap ekuitas itu akan menjadi berkurang. Nah, sekarang kita lihat, membayar tunai $600. Pengaruhnya berarti ada dua. Ada penurunan aset sebesar $600 yang berasal dari berkurangnya nilai kas yang ada di perusahaan, ya, aset berkurang $600 dan ekuitas berkurang $600 yang sumbernya dari beban gaji. Contoh berikutnya yang ketiga, ada transaksi pembelian peralatan kantor dengan seharga $5.200. Nah, memberikan wesel bayar nilainya 10% di bursa. Artinya ini adalah pembelian peralatan kantor dengan wesel bayar. Nah, pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi di sini berarti akan ada peningkatan nilai aset yang berasal dari penambahan aset tetap berupa peralatan kantor senilai $5.200,
Ya, aset bertambah 5.200 dan liabilitas atau kewajiban bertambah nilainya sebesar 5.200. Ilustrasi berikutnya berkaitan dengan sistem pencatatan berpasangan. Contohnya ini adalah perusahaan menerima secara tunai nilainya sebesar $4.000 untuk jasa yang diberikan. Jadi ini adalah penerimaan kas yang sumbernya berasal dari pendapatan jasa. Nah, dari transaksi pendapatan jasa ini akan mempengaruhi dua posisi dari persamaan dasar akuntansi. Pertama, aset itu akan menjadi bertambah sebesar 4.000, sedangkan ekuitas akan bertambah sebesar 4.000 yang sumbernya berasal dari pendapatan. Ya, jadi ketika kita mengilustrasikan sebuah transaksi, jadi antara sisi kiri aset jumlahnya harus sama dengan sisi kanan, yaitu liabilitas dan ekuitas. Nah, berikutnya, ilustrasi yang berikutnya adalah melunasi kewajiban jangka pendek, artinya melunasi hutang jangka pendek, nilainya adalah 7.000. Melunasi hutang jangka pendek berarti akan pengaruhnya ke dalam persamaan dasar akuntansi akan ada penurunan aset. Penurunan aset sebesar 7.000 karena ada pengurangan kas di perusahaan. Berikutnya di sisi kanan akan berpengaruh ke nilai liabilitas. Nilai kewajiban akan menjadi berkurang sebesar 7.000. Ya. Nah, itu berikutnya ilustrasi berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi yang keenam adalah perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Dividen itu adalah laba, bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian dividen kas, jadi pembagian dividennya dalam bentuk kas sebesar 5.000. Nah, pengaruhnya dari posisi persamaan dasar akuntansi ini, kita bisa lihat akan ada penurunan aset, ya. Oh ya, maaf, penambahan liabilitas karena dividen kas ini belum dibayarkan, tapi hanya baru di-declare saja, hanya baru diumumkan, belum dilakukan pembayaran. Ada penambahan liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada pemegang saham, nilainya adalah $5.000, dan ada penurunan nilai ekuitas yang berasal dari pembagian laba kepada pemegang saham, nilainya adalah 5.000. Sehingga dari ilustrasi ini, posisi aset tidak mengalami perubahan di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan juga tidak ada perubahan totalnya antara liabilitas dan ekuitas karena liabilitas bertambah namun ekuitas berkurang. Jadi sisi sebelah kanannya efeknya akan menjadi 0 juga, ya. Berikutnya adalah di transaksi yang nomor 7, mengkonversi sebuah kewajiban jangka panjang menjadi saham biasa senilai $80.000. Contohnya gini, jadi misal perusahaan mempunyai hutang jangka panjang kepada pihak ketiga. Nah, karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka misalnya perusahaan menawarkan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak ketiga tersebut dikonversi aja deh, diubah menjadi perolehan saham. Nah, dari sisi persamaan dasar akuntansi, dia akan mempengaruhi dua posisi, yaitu ada pengurangan atau penurunan nilai kewajiban atau liabilitas sebesar 80.000 dan ada penambahan nilai ekuitas
sebesar 80.000 yang berasal dari modal saham biasa atau share capital ordinary. Ilustrasi berikutnya yang ke-8, perusahaan melakukan pembayaran tunai sebesar $16.000 untuk sebuah mobil jasa pengiriman. Jadi artinya ini pembayaran biaya jasa pengiriman. Nah, pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, pertama akan mempengaruhi posisi aset. Posisi aset akan berkurang atau turun sebesar 16.000, dan berikutnya di sisi sebelah kanan akan ada penambahan penambahan aset tetap sebesar 16.000, yaitu penambahan berupa mobil. Nah, dari sisi persamaan dasar akuntansi, pengaruhnya antara aset akan sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, sama-sama 0. Ya. Nah, dari ilustrasi yang sudah dijelaskan dari transaksi nomor 1 sampai dengan transaksi nomor 8 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam setiap transaksi jumlah persamaan atau equal antara aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas itu harus dipertahankan. Jadi jumlah aset itu harus sama dengan pengaruh jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Nah, struktur kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan akan menentukan jenis akun apa yang akan digunakan atau akan disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam bagian ekuitas. Nah, untuk menentukan akun apa yang akan digunakan di dalam sisi ekuitas itu tergantung dari jenis entitas usahanya. Apabila jenis entitas usahanya itu merupakan usaha perorangan atau usaha kemitraan, maka di sisi ekuitas pada laporan posisi keuangan akan disajikan akun tipe ekuitas terdiri dari 2 jenis, yaitu modal pemilik dan juga penarikan oleh pemilik atau drawing account. Sedangkan apabila entitas usahanya itu berbentuk perusahaan, maka di dalam akun ekuitas akan terdiri dari 4 jenis akun. Yang pertama adalah share capital atau modal saham biasa. Yang kedua adalah saham premium, dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham, dan yang terakhir adalah laba ditahan atau return earning. Nah, return earning di dalam perusahaan sama seperti dengan drawing account di dalam entitas usaha yang berbentuk perorangan, yaitu pengambilan oleh pemilik ya. Dalam hal ini kalau di perusahaan adalah pemegang saham, pengambilan laba atau pembagian laba kepada pemegang saham. Oke. Nah, ini diilustrasikan di dalam laporan posisi keuangan ada unsurnya atau salah satu elemen yang ditampilkan di dalam laporan posisi keuangan itu adalah ekuitas. Ekuitas terdiri dari 2, investasi oleh pemegang saham atau share capital, baik itu modal saham biasa maupun modal saham premium, dan yang kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan ini nilainya akan dipengaruhi oleh 2 jenis akun lainnya. Yang pertama yaitu akun dividen. Apabila ada pembagian dividen kepada pemegang saham, maka akan mempengaruhi nilai laba ditahan akan menjadi berkurang, mengurangi nilai laba ditahan. Berikutnya,
Yang menambah nilai laba ditahan dalam laporan posisi keuangan itu kita bisa lihat dari laporan laba rugi. Apakah pada periode tersebut perusahaan mengalami laba atau mengalami rugi? Ya, laba akan menambah nilai laba ditahan apabila tidak dibagikan kepada pemegang saham dan akan mengurangi nilai laba ditahan apabila perusahaan mengalami kerugian. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian kedua dalam pokok bahasan kita di pertemuan ketiga dan keempat ini, yaitu berkaitan dengan siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini juga sama, sudah kita bahas secara detail proses pengerjaannya itu di dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi di sini kita akan mengingatkan kembali langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, tahapan-tahapan apa saja yang ada di dalam siklus akuntansi. Jadi dalam siklus akuntansi, tahapan yang pertama yang harus dilakukan itu adalah melakukan identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi merupakan langkah pertama yang harus dilakukan di dalam siklus akuntansi, yaitu kita melakukan analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di perusahaan, ya. Apakah peristiwa tersebut berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan? Apakah tidak? Karena tidak seluruh transaksi itu harus dicatat di dalam siklus akuntansi. Transaksi ini juga terdiri dari menjadi dua jenis, yaitu transaksi atau peristiwa eksternal dan peristiwa internal. Peristiwa eksternal ada peristiwa yang terjadi antara suatu perusahaan dengan lingkungan perusahaan tersebut, ya. Sedangkan transaksi internal adalah perusahaan yang berkaitan dengan internal perusahaan tersebut, seperti misal aktivitas operasional perusahaan, seperti melakukan transfer penggunaan biaya bahan baku dalam proses produksi, pembayaran gaji kepada karyawan, itu merupakan transaksi internal. Oke, nah apabila peristiwa-peristiwa tersebut masuk ke dalam transaksi akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, transaksi tersebut kita lakukan pencatatan di dalam jurnal. Di dalam jurnal, setelah kita melakukan pencatatan di dalam jurnal, langkah kedua kita melakukan posting untuk masing-masing akun yang terdapat di dalam jurnal tersebut ke dalam buku besar masing-masing akun. Selanjutnya kita menyusun neraca saldo, di mana neraca saldo ini merupakan daftar dari keseluruhan akun yang disertai dengan saldonya masing-masing. Neraca saldo ini disusun berdasarkan saldo yang terdapat dari masing-masing buku besar akun setelah proses posting. Berikutnya kita menyusun yang namanya jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa saldo-saldo untuk masing-masing akun itu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah kita melakukan atau membuat jurnal penyesuaian, kita bisa membuat yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo yang disesuaikan. Untuk selanjutnya, dari neraca saldo yang disesuaikan ini, kita bisa menyusun laporan keuangan. Nah, setelah proses penyesuaian hingga menyusun laporan keuangan, kita bisa menambahkan satu proses, yaitu proses membuat worksheet atau kertas kerja, atau istilah lainnya adalah neraca lajur. Nah, pembuatan neraca lajur ini boleh dilakukan, boleh juga tidak, jadi tidak wajib.
ya, karena neraca lajur ini adalah hanya alat bantu kita untuk membuat laporan keuangan. Karena pada dasarnya laporan keuangan ini tetap bisa kita susun melalui neraca saldo yang telah disesuaikan. Oke, untuk selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Lalu jurnal penutup ini diposting lagi ke buku besar. Lalu kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Dan terakhir kita membuat jurnal pembalik apabila diperlukan. Oke. Nah, dari tahapan siklus akuntansi tadi, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi dan mencatat transaksi. Nah, transaksi itu harus dicatat atau diakui di dalam laporan keuangan hanya apabila transaksi tersebut dapat diukur serta relevan dan dapat direpresentasikan di dalam laporan keuangan. Jadi ada pengaruh dalam posisi keuangan perusahaan, maka transaksi tersebut harus diakui dan disajikan di dalam laporan keuangan. Oke, tahapan yang pertama di dalam siklus akuntansi itu adalah proses penjurnalan. Di dalam proses penjurnalan, kita akan membuat yang namanya jurnal umum. Jurnal umum ini adalah sebuah catatan kronologis dari setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, setiap transaksi itu dicatat di dalam jurnal. Sebagai contoh, kita lihat pada tanggal 1 September, perusahaan pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 ke dalam perusahaan dengan imbalan saham biasa. Jadi ini ada setoran modal saham biasa dengan uang tunai oleh pemegang saham. Maka kita perlu membuat jurnal umum, pencatatan jurnal umumnya seperti ini, yaitu cash berada di posisi debit dan share capital ordinary berada di posisi kredit. Nilainya masing-masing $15.000. Jumlah debit dan jumlah kredit di sini harus sama. Setelah kita melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, langkah kedua adalah kita melakukan posting ke buku besar. Posting ini adalah suatu aktivitas memindahkan akun-akun yang ada di dalam jurnal umum ke dalam buku besar masing-masing akun. Oke, nah sekarang dari transaksi yang pertama yang tadi sudah kita lakukan, ada 2 account yang berpengaruh di dalam transaksi tersebut, yaitu kas di posisi debit 15.000 dan modal saham biasa kredit 15.000. Nah, masing-masing akun ini harus kita pindahkan ke dalam buku besar akun masing-masing. Nah, kita lihat penggambarannya di slide berikutnya, yaitu kita lihat ini buku besar untuk akun cash, ini nama akunnya cash, nomor akunnya adalah 101. Referensinya adalah kita ambil dari General Journal J1. Posisinya ada di sebelah debit. Nah, keterangan nanti bisa kita isi dengan penerbitan modal saham. Begitu juga untuk akun yang kedua, yaitu modal saham biasa. Kita harus mempostingnya ke dalam buku besar modal saham biasa atau share capital ordinary itu di sisi kredit, sehingga menghasilkan untuk akun kas berada di posisi kredit, saldonya
berada di posisi debit, saldonya sebesar 15.000, dan untuk modal saham biasa saldonya 15.000, posisinya di sebelah kredit. Nah, untuk setiap akun yang sudah kita lakukan posting atau transfer ke akun buku besar masing-masing, kita pindahkan nih kode akun tersebut ke dalam kolom referensi, ya, ini ke dalam kolom referensi di jurnal umum. Oke. Nah, berikutnya ada informasi lanjutan. Tujuan dari kita melakukan analisis transaksi di dalam tahapan pertama dalam siklus akuntansi adalah pertama untuk mengidentifikasi jenis akun-akun apa saja yang akan berpengaruh di dalam laporan keuangan. Berikutnya, melalui analisis transaksi tersebut, kita bisa menentukan apakah akun yang berpengaruh itu akan dicatat di posisi debit atau dicatat di posisi kredit. Nah, perlu kita ingat bahwa di dalam akuntansi itu menganut sistem pencatatan berpasangan atau double entry system, sehingga dalam satu transaksi itu akan mempengaruhi minimal satu atau lebih dari item, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Oke, nah di sini kita lihat dari transaksi, 8 transaksi yang sudah kita identifikasi sebelumnya di proses identifikasi pada persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita mau melakukan posting transaksi tersebut. Misal, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar $100.000 kepada dalam sebuah perusahaan periklanan Pioneer Advertising Agency. Nah, maka dalam proses posting akan ada 2 akun yang berpengaruh, yaitu akun kas dan akun modal saham. Ya. Jurnal yang harus kita catat yaitu debit kas dan kredit share capital ordinary. Berikutnya, dari jurnal transaksi tersebut kita posting ke masing-masing akun. Di akun kas akan menunjukkan pengaruh transaksinya di posisi debit 100.000, sedangkan di akun share capital ordinary akan menunjukkan posisi atau pengaruh transaksi tersebut ada di sisi kredit. Berikutnya, transaksi yang kedua, pada tanggal 1 Oktober, Pioneer Advertising membeli peralatan kantor seharga $50.000 dengan membayarnya dengan wesel bayar dengan perjanjian 3 bulan, bunganya 12%. Nah, berarti di sini kita akan membuat jurnal dari transaksi tersebut. Debit akan ada penambahan aset perusahaan berupa peralatan kantor atau equipment. Debit office equipment sebesar 50.000, kreditnya adalah notes payable atau hutang wesel. Itu adalah jurnal yang harus kita lakukan pencatatan. Dari jurnal tersebut kita lakukan posting ke masing-masing buku besar akun yang bersangkutan, yaitu akun office equipment akan kita catat di posisi debit 50.000. Begitu juga dengan akun notes payable kita catat di posisi kredit 50.000. Transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 2 Oktober Pioneer Advertising menerima uang muka sebesar 12.000 dari Casey, yaitu seorang klien layanan periklanan.
yang diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Jadi perusahaan menerima uang muka 12.000 dari klien yang diharapkan pekerjaan periklanan tersebut akan diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Nah, dari transaksi tersebut, maka kita akan melakukan atau membuat jurnal transaksi. Debitnya adalah cash tanggal 2 Oktober sebesar 12.000 dan kreditnya adalah pendapatan diterima di muka atau unearned service revenue. Dari jurnal transaksi tersebut, kita lakukan posting ke masing-masing akun, cash debit 100.000 dan pendapatan jasa diterima di muka. Pendapatan jasa diterima di muka adalah 12.000. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk akun cash sebelumnya sudah ada debit sebesar 100.000 yang berasal dari transaksi sebelumnya, ya. Oke, kita lanjutkan ke transaksi yang keempat, yaitu tanggal 3 Oktober, di mana Pioneer Advertising membayar sewa kantor. Nilainya adalah 9.000, pembayaran dilakukan secara tunai. Pembayaran sewa tersebut untuk bulan Oktober. Sehingga pada tanggal 3 Oktober kita perlu mencatat jurnalnya debit adalah rent expense atau beban sewa sebesar 9.000. Lalu di posisi kredit kita akan mencatat cash. Kredit sebesar 9.000. Transaksi tersebut kita posting ke dalam akun masing-masing, yaitu di akun cash ada pengaruhnya kredit sebesar 9.000 dan di akun rent expense atau beban sewa akan ada pengaruhnya debit sebesar 9.000. Lanjut ke transaksi nomor 5, yaitu pada tanggal 4 Oktober, Pioneer Advertising membayar 6.000 untuk polis asuransi 1 tahun. Jadi pembayaran asuransi ini dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun, di mana asuransi tersebut akan berakhir tahun depan, tanggal 30 September. Sehingga pada tanggal 4 Oktober, perusahaan perlu melakukan pencatatan jurnal, debitnya adalah asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance 6.000 dan kreditnya adalah cash sebesar 6.000. Transaksi tersebut kita posting lagi ke masing-masing akun buku besar, debit prepaid insurance sebesar 6.000 dan kredit di account cash sebesar 6.000. Berikutnya transaksi yang nomor 6, Pioneer Advertising membeli bahan iklan. Membeli bahan berkaitan dengan iklan seharga 25.000 secara kredit. Jangka waktunya adalah 3 bulan. Nah, dari transaksi tersebut maka tanggal 5 Oktober perusahaan akan melakukan pencatatan debitnya adalah perlengkapan iklan atau advertising supplies sebesar 25.000, advertising supplies sebesar 25.000 dan kreditnya adalah hutang karena pembelian bahan iklan ini dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan. Kreditnya adalah accounts payable, nilainya 25.000. Selanjutnya, jurnal tersebut kita posting ke masing-masing akun buku besar. Akun advertising supplies kita catat di sisi debit dan akun accounts payable kita catat di sisi kredit.
Berikutnya, pada tanggal 9 Oktober, Pioneer Advertising melakukan kontrak dengan sebuah koran lokal untuk membuat iklan atau brosur yang akan didistribusikan mulai hari minggu terakhir bulan November. Pioneer akan mulai bekerja membuat brosur pada bulan November. Nah, pembayaran sebesar 7.000 adalah setelah diterbitkannya koran brosur tersebut. Nah, kalau kita lihat dari transaksi tersebut, kita analisis, maka dari transaksi tersebut pada bulan Oktober tanggal 9 ini tidak ada pengaruh, tidak ada posisi keuangan yang berpengaruh, baik itu sisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan maupun beban. Ya, kenapa? Karena ini pada tanggal 9 Oktober baru penandatangan kontrak saja. Pendapatannya belum bisa diakui dan bebannya, pengerjaannya juga belum bisa kita akui. Pembayarannya sebesar 7.000 karena baru akan diberikan di bulan November. Berikutnya kita bisa lihat tanggal 20 Oktober, Direksi Pioneer Advertising menyatakan membayar dividen tunai untuk pemegang saham. Berarti ini ada pengumuman untuk pembayaran. Ada pembayaran dividen kepada pemegang saham. Berarti secara akuntansi pada tanggal 20 Oktober kita perlu mencatat jurnalnya debit adalah dividen sebesar 5.000 dan kredit di akun cash sebesar 5.000. Jurnal tersebut kita lakukan posting ke masing-masing akun. Akun dividen akan kita catat di sisi debit sebesar 5.000 dan akun cash kita catat di sisi kredit untuk transaksi tersebut senilai 5.000. Berikutnya transaksi nomor 9 tanggal 26 Oktober. Karyawan dibayar setiap 4 minggu. Daftar gaji total adalah 2.000 per hari. Periode pembayaran berakhir pada Jumat 26 Oktober dengan gaji sebesar 40.000 dibayar. Nah, jurnal transaksi dari transaksi tanggal 26 Oktober ini kita bisa mencatatnya debitnya adalah beban gaji atau salary expense 40.000 secara debit, kreditnya adalah cash 40.000. Jurnal tersebut kita lakukan posting ke masing-masing akun salary expense debit 40.000 dan akun cash kredit di account sebesar 40.000. Lanjut ke transaksi yang nomor 10, yaitu pada tanggal 31 Oktober, Pioneer Advertising menerima tunai sebesar 28.000 dan tagihan perusahaan Kopa sebesar 72.000 untuk layanan iklan sebesar 100.000 yang disediakan pada bulan Oktober. Jadi di sini ada pengakuan pendapatan untuk bulan Oktober sebesar 100.000. Diterima secara tunai 28.000 dan sisanya itu akan ditagihkan atau diakui sebagai piutang sebesar 72.000. Sehingga untuk transaksi 10 tanggal 31 Oktober kita perlu membuat jurnal transaksi. Yang pertama, debit adalah cash sebesar 28.000. Ada debit yang kedua yaitu account receivable piutang sebesar 72.000 dan terakhir ada pengakuan pendapatan sebesar kredit 100.000.
Dari jurnal tersebut ada 3 akun yang berpengaruh, yaitu akun cash, akun account receivable, dan account service revenue. Masing-masing akun akan kita lakukan posting, ya. Cash kita catat di sisi debit 28.000, account receivable kita catat di sisi debit 72.000, dan service revenue pendapatan jasa kita catat di sisi kredit nilainya 100.000. Oke. Nah, di sini selanjutnya setelah kita melakukan posting untuk seluruh transaksi yang terjadi ke dalam buku besar akun masing-masing, maka kita perlu menyusun neraca saldo. Neraca saldo ini digunakan untuk membuktikan persamaan dasar akuntansi antara saldo debit dengan saldo kredit itu harus sama. Nah, neraca saldo ini nilainya debit dan kredit itu kita ambil dari masing-masing buku besar saldo, buku besar masing-masing akun. Nah, sekarang kita lihat posisi akun cash. Kita kembali ke slide sebelumnya. Akun cash, kita lihat saldo debitnya itu berjumlah 140.000. Berasal dari 100.000 ditambah 12.000 ditambah 28.000. 140.000. Sedangkan posisi kreditnya itu menunjukkan angka 60.000, ya. Sehingga kita kembali ke penentuan saldo akun dalam buku besar T account antara jumlah debit dan kredit mana yang lebih besar. Jumlah debit di akun kas 140.000, sedangkan jumlah kredit di akun buku besar kas sebesar 60.000. Sehingga saldonya berada di posisi sebelah debit, yaitu sebesar 80.000. Berasal dari total debit dikurangi dengan total kredit. Lakukan cara yang sama untuk akun-akun yang terdapat di perusahaan, ya. Tadi cash 80.000 saldonya, account receivable kita bisa lihat di sini saldonya debit 72.000. Begitu juga dengan advertising supplies di slide sebelumnya itu nilainya adalah 25.000, ya, advertising supplies. Ini 25.000. Begitu juga dengan akun-akun lainnya, ya. Di sini setelah kita selesai memindahkan saldo masing-masing akun yang terdapat di buku besar masing-masing akun, kita harus menjumlahkan jumlah total debit dan jumlah total kreditnya harus menghasilkan angka yang sama. Itu membuktikan bahwa antara jumlah debit dan kredit sudah sama, antara persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas sudah sama. Ya, pengaruh transaksinya. Lanjut di tahapan keempat dalam proses siklus akuntansi adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu diperlukan untuk memastikan bahwa angka yang tersaji di dalam laporan posisi keuangan itu menyajikan angka yang tepat sesuai dengan posisi saldo aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan. Berikutnya, jurnal penyesuaian ini dibutuhkan juga untuk mengakui
besarnya pendapatan dan biaya yang disajikan di dalam laporan keuangan itu adalah benar pendapatan yang sesungguhnya, begitu juga dengan beban yang sesungguhnya. Kita harus memastikan bahwa pendapatan itu harus dicatat pada saat di mana pendapatan tersebut terjadi. Dan beban juga diakui harus pada saat periode terjadinya beban. Ya. Ada dua tipe transaksi yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian, yaitu transaksi pembayaran di muka dan transaksi akrual biaya. Transaksi pembayaran di muka contohnya adalah transaksi pembayaran biaya dibayar di muka dan transaksi pendapatan diterima di muka. Biaya dibayar di muka yaitu adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan secara tunai walaupun pada saat pembayaran tersebut biayanya itu belum terjadi. Nah, karena biayanya belum terjadi, maka pada saat pembayaran perusahaan mencatat pembayaran tersebut sebagai aset, yaitu biaya dibayar di muka. Nah, di akhir periode kita perlu melakukan penyesuaian terhadap transaksi pembayaran biaya dibayar di muka tersebut. Dari total biaya dibayar di muka, berapa yang sudah digunakan. Nah, itulah nilai yang sudah digunakan tersebut atau nilai yang sudah dikonsumsi tersebutlah yang harus kita lakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Begitu juga dengan transaksi pendapatan diterima di muka. Jadi apabila kita perusahaan menerima kas secara tunai terhadap pendapatan yang seharusnya belum bisa kita catat atau belum bisa kita akui sebagai pendapatan, maka secara akuntansi kita harus mencatat pendapatan tersebut sebagai kewajiban terlebih dahulu. Nah, pada akhir periode kita perlu melakukan jurnal penyesuaian terhadap pendapatan diterima di muka tersebut, mana yang sudah terrealisasi atau mana nilai pendapatan yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Yang kedua, tipe transaksi yang perlu dilakukan penyesuaian adalah transaksi accrual, baik itu accrual pendapatan dan accrual biaya. Nah, accrual pendapatan itu adalah jurnal penyesuaian yang dilakukan apabila terjadi pendapatan yang seharusnya sudah kita peroleh atau sudah dapat kita akui sebagai pendapatan. Namun pendapatan tersebut belum kita terima secara tunai atau pendapatan tersebut belum dicatat pada akhir periode. Maka akrual pendapatan atau pengakuan pendapatan harus kita catat di dalam jurnal penyesuaian. Yang terakhir yaitu akrual biaya. Nah, akrual biaya ini perlu dilakukan penyesuaian apabila ada beban yang sudah terjadi namun perusahaan belum melakukan pembayaran atau perusahaan belum melakukan pencatatan, ya. Nah, adapun contoh-contoh dari tipe transaksi yang perlu dilakukan penyesuaian itu misalnya berkaitan dengan prepaid expense. Perusahaan pernah melakukan pembayaran sewa untuk periode 1 tahun pada tanggal 1 Desember 2020. Artinya sewa tersebut kan masa manfaatnya akan bermanfaat sampai dengan periode November 2021. Sehingga pada saat
transaksi terjadi, kita mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka, sebagai aset dulu, sewa dibayar di muka, debit, dan kreditnya adalah kas. Nah, nanti di akhir periode kita perlu mengakui berapa pembayaran beban yang sudah digunakan dari sewa tersebut, yaitu 1 bulannya. Kita perlu membuat jurnal penyesuaian, debitnya beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, berkaitan dengan pendapatan diterima di muka, sebagai contoh, misal ada customer yang melakukan uang muka, melakukan pembayaran uang muka. Nah, padahal uang muka tersebut belum bisa kita akui sebagai pendapatan karena servisnya atau jasanya belum kita lakukan kepada customer. Begitu juga dengan sebaliknya untuk pengakuan pendapatan, itu perlu kita lakukan pengakuan apabila ada pendapatan yang belum kita akui di akhir periode. Dan terakhir, contoh dari akruan biaya itu contohnya misal kita melakukan pengakuan beban gaji untuk bulan Desember. Namun gajinya baru dibayar di awal bulan berikutnya. Maka di akhir Desember kita perlu mencatat adanya jurnal penyesuaian, debitnya beban gaji, kreditnya adalah hutang beban, seperti itu. Oke, nah berikutnya, nah ini masih berkaitan dengan jurnal penyesuaian ya. Jadi jurnal penyesuaian itu terdiri dari 2 ya, yaitu berkaitan dengan pembayaran biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Tadi detailnya sudah saya jelaskan, baik itu berkaitan dengan prepaid expense maupun berkaitan dengan pendapatan diterima di muka. Nah, ini contohnya aja. Kita langsung ke contoh berkaitan dengan penyesuaian untuk prepaid expense. Pionir memberi perlengkapan iklan seharga 25.000 pada tanggal 5 Oktober. Nah, pada saat kita melakukan pembelian persediaan, kita mencatat jurnalnya adalah debit supplies, advertising supplies 25.000 sebagai aset. Sedangkan kreditnya adalah cash 25.000. Jurnal transaksi pembelian tersebut kita catat di akun masing-masing, advertising debit 25.000 dan cash kredit 25.000. Itu adalah transaksi yang terjadi pada saat dilakukan pembelian perlengkapan. Itu pada tanggal 5 Oktober. Nah, pada akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Oktober, perusahaan mengungkapkan atau menginformasikan bahwa jumlah supplies atau jumlah perlengkapan iklan yang masih tersedia itu nilainya adalah 10.000. Jadi sebelumnya kita beli totalnya $25.000 dan sekarang di akhir periode supplies atau perlengkapan iklan tersebut masih tersisa nilainya 10.000. Maka dari itu di akhir periode kita perlu melakukan jurnal penyesuaian terhadap berapa jumlah supplies yang sudah digunakan ya. Jumlah supplies yang sudah digunakan berarti ada pengakuan beban, debitnya beban supplies atau supplies expense nilainya 15.000, lalu dikredit advertising supplies atau perlengkapan sebesar 15.000. Jurnal penyesuaian ini kita posting juga ke masing-masing akun, baik itu advertising expense maupun advertising supplies. Oke, nah sekarang kita akan melakukan pengujian saldo akhir untuk akun advertising supplies. Advertising supplies
saldo debitnya adalah 25.000, saldo total kreditnya adalah 15.000. Artinya lebih besar kolom debit dibandingkan dengan total kolom kredit. Artinya saldonya menunjukkan posisi debit sebesar 10.000, berasal dari 25.000 dikurangi dengan 15.000. Oke, nah sekarang penyajian di dalam laporan keuangan pada saat kita melakukan penyesuaian untuk biaya dibayar di muka, maka di dalam laporan posisi keuangan kita akan melihat adanya nilai perlengkapan iklan atau advertising supplies itu hanya sebesar 10.000 yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Berikutnya di dalam laporan laba rugi akan kita akui adanya beban perlengkapan iklan sebesar 15.000, yaitu sebesar beban perlengkapan iklan yang sudah terpakai. Ya, itu disajikan di dalam laporan laba rugi. Oke, nah berikutnya contoh yang kedua adalah pada tanggal 4 Oktober, Pionir membayar sebesar $6.000 untuk polis asuransi. Polis asuransi itu berlaku selama 1 tahun. Berlaku mulai untuk 1 Oktober, berarti berakhir untuk 30 September tahun berikutnya. Pada saat transaksi terjadi, Pionir akan mencatat jurnal debitnya adalah asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Nilainya adalah $6.000 dan kreditnya adalah cash sebesar $6.000. Transaksi ini dicatat di dalam account prepaid insurance dan account cash sesuai dengan posisi debit dan kreditnya. Berikutnya analisis dari transaksi prepaid insurance tersebut di akhir bulan, ya kita harus mengakui untuk bulan Oktober berapa nilai asuransi yang sudah terpakai. Nah, nilai asuransi yang dibayarkan itu totalnya adalah 6.000 untuk jangka waktu 1 tahun, berarti untuk jangka waktu 12 bulan. Nah, artinya jumlah biaya asuransi yang kita akui untuk bulan Oktober hanya sebesar 1 bulan saja, yaitu 6.000 dibagikan dengan 12 bulan. Sehingga pada akhir periode kita membuat jurnal penyesuaian, debitnya adalah insurance expense 500, kreditnya adalah prepaid insurance 500. Ya. Berikutnya penyajian di dalam laporan keuangan untuk biaya dibayar di muka berkaitan dengan asuransi dibayar di muka ini akan disajikan nilai asuransi dibayar di muka di dalam laporan posisi keuangan yaitu sebesar 5.500 sesuai dengan saldo akhir asuransi dibayar di muka. Setelah dikurangi 500 untuk beban asuransi yang terjadi di bulan Oktober. Selanjutnya, di dalam laporan laba rugi, kita ada mengakui adanya biaya asuransi sebesar 500, yaitu asuransi untuk 1 bulan, yaitu bulan Oktober. Oke, nah berikutnya di sini pencatatan untuk prepaid expense berikutnya adalah berkaitan dengan depresiasi atau penyusutan aset tetap. Nah, Pionir Advertising memperkirakan penyusutan peralatan kantor sebesar $400 per bulan. Dengan demikian, setiap bulan Pionir Advertising harus membuat jurnal penyesuaian berkaitan dengan pengakuan biaya penyusutan tersebut sebagai berikut.
Debit biaya penyusutan atau depreciation expense sebesar 400. Nah, kreditnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 400. Kita posting transaksi tersebut ke masing-masing account buku besar. Baik itu depreciation expense maupun accumulated depreciation. Kita sajikan di dalam laporan posisi keuangan nilai akumulasi penyusutannya sebesar 400 yang nilai tersebut akan mengurangi nilai buku dari peralatan kantor. Begitu juga di laporan laba rugi akan muncul satu beban lagi, yaitu beban depresiasi sebesar 400. Nah, berikutnya penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka itu perlu dilakukan karena pada saat perusahaan menerima cash untuk pendapatan diterima di muka, perusahaan itu mencatat penerimaan kas tersebut sebagai kewajiban sebelum pendapatan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan. Ya. Nah, untuk pendapatan diterima di muka ini sering terjadi dalam hal transaksi berkaitan dengan sewa, tiket penerbangan, terus sekolah, terus langganan majalah, dan deposit customer. Customer deposit. Adapun contoh berkaitan dengan pengakuan pendapatan diterima di muka untuk proses pembuatan jurnal penyesuaian, kita bisa lihat bahwa Pioneer Advertising menerima uang sebesar $12.000 pada tanggal 2 Oktober dari KC untuk layanan iklan yang diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Desember. Ya. Nah, pada tanggal 2 Oktober, yaitu pada saat transaksi tersebut terjadi, kita mencatat jurnal transaksinya yaitu debit kas sebesar 12.000 dan kreditnya adalah unearned service revenue atau pendapatan jasa diterima di muka. Nilainya adalah 12.000. Seperti biasa, transaksi tersebut dicatat ke akun masing-masing sesuai dengan posisi debit dan kreditnya. Di akhir periode, kita akan melakukan analisis terhadap pendapatan diterima di muka tersebut. Nah, analisis mengungkapkan bahwa Pioneer memperoleh 4.000 dari layanan iklan pada bulan Oktober, sehingga Pioneer harus mengakui adanya pendapatan sebesar 4.000. Debitnya pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 4.000. Kredit ada pengakuan pendapatan yaitu service revenue sebesar 4.000. Kita posting jurnal penyesuaian tersebut ke masing-masing akun. Ya, baik itu akun pendapatan jasa diterima di muka maupun akun pendapatan jasa. Kita sajikan di dalam laporan keuangan di posisi liabilitas atau posisi kewajiban berupa pendapatan jasa diterima di muka, semula nilainya adalah 12.000 sehingga disajikan sebesar 8.000 karena 4.000-nya sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Begitu juga di dalam laporan laba rugi, kita bisa mengakui adanya pendapatan jasa sebesar 106.000 berasal dari buku besar pendapatan jasa. 104.000 ya, tapi di sini 106.000 nanti akan ada pengaruh dari transaksi berikutnya. Oke. Nah, sekarang ini adalah penyesuaian untuk accrual.
yaitu akrual pendapatan dan akrual beban. Akrual pendapatan dibuat untuk mencatat transaksi penerimaan yang sudah terjadi, transaksi pendapatan yang sudah terjadi, namun belum dilakukan pencatatan atau belum diterima secara tunai. Pencatatan dilakukan sebelum penerimaan kas, ya. Nah, berkaitan dengan akrual pendapatan ini biasa terjadi pada transaksi-transaksi berkaitan dengan sewa, berkaitan dengan bunga, dan berkaitan dengan perform pendapatan, ya. Nah, ini kita lihat contoh transaksinya. Pada bulan Oktober, Pioneer memperoleh 2.000 untuk layanan iklan yang tidak ditagihkan kepada klien sebelum 31 Oktober. Sehingga Pioneer akan membuat jurnal penyesuaian di akhir periode. Debitnya adalah piutang atau account receivable 2.000, kreditnya adalah pendapatan. Jadi kita mengakui yang pendapatan itu diterima sebesar 2.000. Kita catat ke dalam masing-masing buku besar, baik itu account receivable maupun account service revenue, sehingga dihasilkan pendapatan totalnya bersaldo kredit sebesar $106.000. Nah, penyajian di dalam laporan keuangan, kita bisa lihat di laporan posisi keuangan akan timbul akun receivable saldonya sebesar 74.000 berasal dari buku besar. Begitu juga dengan di laporan laba rugi akan muncul saldo pendapatan servis 106.000. Oke. Nah, berikutnya kita perlu melakukan penyesuaian untuk akrual biaya. Akrual biaya ini dilakukan penyesuaian apabila terdapat biaya yang sudah terjadi, namun perusahaan belum melakukan pembayaran terhadap biaya tersebut atau belum melakukan pencatatan dari transaksi tersebut. Jadi penyesuaian ini dilakukan dengan cara mengakui pendapatan sebelum terjadinya pembayaran atas biaya tersebut. Nah, penyesuaian berkaitan dengan akrual beban ini biasa atau sering terjadi dalam hal pengakuan biaya sewa, bunga, pajak, dan gaji, ya. Di sini kita bisa lihat sebagai contoh untuk pengakuan bunga. Pioneer telah menandatangani wesel bayar senilai 50.000 selama 3 bulan dengan bunga 12%. Dengan catatan dalam setahun bunganya adalah 12%. Nah, 3 faktor untuk menentukan jumlah akumulasi bunga adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai nominal dari wesel tersebut adalah 50.000 dikalikan dengan tarif bunga setahun yaitu 12%. Nah, lalu kita akui berapa bunga yang dapat kita jadikan sebagai beban, yaitu hanya 1 bulan saja, yaitu dibagi dengan 12 bulan. Sehingga beban bunga yang bisa kita akui sebagai beban pada akhir periode ini yaitu senilai $500, berasal dari 50.000 dikalikan dengan 12% annual interest-nya, annual interest rate-nya, lalu dibagi dengan 12 bulan. Berikutnya adalah contoh bikin pencatatan penyesuaian untuk accrued interest, akrual bunga. Jadi kita perlu membuat pencatatan jurnalnya sebagai berikut, yaitu debit beban bunga sebesar 500 dan kredit adalah hutang bunga sebesar 500 karena bunga tersebut belum kita lakukan pembayaran.
Nah, terhadap jurnal penyesuaian atas bunga tersebut, kita catat dan kita posting ke masing-masing akun interest expense dan juga interest payable-nya. Oke, nah sekarang penyajiannya di dalam laporan keuangan, kita melihat bahwa di dalam laporan posisi keuangan akan muncul notes payable atau hutang leselnya itu tetap 50.000, tapi nanti akan ada hutang bunga atau interest payable sebesar 500. Dan ada pengakuan beban bunga di dalam laporan laba rugi nilainya sebesar 500. Oke. Nah, berikutnya di sini penyesuaian untuk akrual biaya yang sering terjadi berikutnya adalah penyesuaian untuk akrual gaji. Misal pada tanggal 31 Oktober, gaji yang masih harus dibayar dan kewajiban yang berkaitan dengan Pionir terhadap karyawannya itu karyawan menerima gaji total sebesar 10.000 untuk 5 hari kerja selama seminggu atau 2.000 per hari. Nah, kita lihat karyawan menerima total gaji 10.000 untuk 5 hari kerja selama seminggu atau 2.000 per hari. Nah, kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk akrual gaji tersebut pada tanggal 31 Oktober. Debitnya kita akui sebagai beban gaji atau salaries expense sebesar 6.000 dan kreditnya adalah salaries payable sebesar 6.000. Oke, nah sekarang kita akan posting transaksi tersebut ke dalam masing-masing akun buku besar, baik salaries expense maupun salaries payable. Di dalam laporan keuangan akan disajikan dalam laporan posisi keuangan ada penambahan salaries payable 6.000 dan di dalam laporan laba rugi akan muncul salaries expense sebesar 46.000. Berikutnya pada tanggal 23 November, Pionir kembali akan membayar gaji, totalnya adalah 40.000. Nah, berarti kita akan membuat jurnal penyesuaiannya adalah debitnya salaries payable 6.000 dan kreditnya adalah salaries expense 34.000. Kreditnya adalah cash 40.000. Oke, saya ulangi lagi pembuatan jurnalnya. Debitnya salaries payable 6.000, debitnya salaries expense 34.000, kredit adalah cash sebesar uang yang dikeluarkan yaitu 40.000. Nah, di sini kita akui sebagai payable 6.000. Nah, kita bisa melihat dari time schedule pembayaran gajinya. Ya, pembayaran gaji itu dilakukan pada tanggal 26 Oktober. Sehingga untuk gaji bulan Oktober dari tanggal 29, 30, dan tanggal 31 itu belum kita lakukan pengakuan beban karena baru akan dibayarkan nanti yaitu pada tanggal 23 November. Sehingga kita perlu di akhir Oktober membuat jurnal penyesuaian debitnya beban gaji, kreditnya hutang gaji sebesar 6.000, yaitu sebesar 2.000 per hari. Karena 3 hari berarti kita catat sebesar 6.000, gitu ya. Nah, pada tanggal 23 November kita pembayarannya sebesar 40.000 berasal dari salaries payable untuk membayar gaji yang Oktober dan salaries expense untuk membayar gaji yang benar-benar untuk bulan November sebesar 17 hari ya. Oke. Nah, berikutnya diasumsikan ini kita perlu melakukan penyesuaian untuk kerugian piutang. Diasumsikan Pionir memperkirakan beban
hutang cukup buruk di bulan ini, yaitu sebesar 1.600. Jurnal penyesuaian untuk beban piutang, ini maaf ya, beban piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih atau bad debt expense, debitnya 1.600 dan cadangan kerugian piutang itu nilainya adalah 1.600. Nah, kita posting jurnal penyesuaian terhadap pengakuan atas beban kerugian piutang yang tidak dapat ditagihkan tersebut nilainya adalah 1.600 untuk account beban maupun account cadangan. Nah, di dalam neraca saldo setelah penyesuaian, nanti kita akan menampilkan saldo masing-masing akun, baik itu akun real maupun akun nominal, sesuai dengan saldo yang tercantum di dalam buku besar setelah kita melakukan posting terhadap transaksi jurnal penyesuaian, ya. Oke, nah berikutnya persiapan kita untuk menyusun atau membuat laporan keuangan langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama kita bisa menyusun kita bisa menyusun laporan laba rugi. Yang kedua kita bisa menyusun laporan laba ditahan, dan terakhir kita bisa menyusun laporan posisi keuangan. Oke, nah sekarang kita akan membuat laporan yang pertama dari adjusted trial balance atau dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita bisa menyusun laporan laba rugi dengan cara seperti yang ditampilkan di dalam layar. Kita susun format laporan laba rugi. Judul dari laporan laba ruginya terdiri dari nama perusahaan, judul laporan, dan periodenya, yaitu untuk periode yang berakhir 31 Oktober 2011. Kita masukkan unsur pendapatan. Unsur pendapatan di dalam neraca saldo setelah penyesuaian hanya satu, yaitu akun service revenue. Pendapatannya 106.000. Berikutnya kita masukkan akun beban yang terdiri dari akun salaries expense, advertising supplies, rent expense, insurance expense, interest expense, depreciation expense, dan bad debt expense. Sesuai dengan saldo yang disajikan di dalam adjusted trial balance, sehingga setelah kita jumpa total expense untuk bulan Oktober itu sebesar 73.000, sehingga laba bersihnya kita bisa peroleh sebesar 33.000, berasal dari pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Berikutnya kita bisa menyusun laporan laba ditahan, ya. Laporan laba ditahan yang kita susun, pertama kita perlu mengetahui saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Oktober. Nah, di soal kita saldo awal laba ditahan adalah 0 karena ini aktivitas operasionalnya baru dimulai. Laba ditahan tersebut ditambah dengan laba bersih yang berasal angkanya kita ambil dari laporan laba bersih, yaitu 33.000. Dikurangi dengan pengambilan pembagian laba kepada pemegang saham. Jadi laba ini dibagikan kepada pemegang saham nilainya sebesar 5.000. Sehingga saldo laba ditahan pada akhir periode menunjukkan angka sebesar 28.000, berasal dari saldo awal laba ditahannya 0 ditambah dengan laba periode berjalannya 33.000 dikurangi dengan pembagian dividen kepada pemegang saham yaitu 5.000, sehingga menghasilkan saldo laba ditahannya yang akan kita sajikan di dalam laporan posisi keuangan adalah 28.000. Oke, nah sekarang
kita akan menyusun laporan yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini berisi tentang akun-akun real, ya, yaitu akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas. Dari laporan posisi keuangan ini, kita harus bisa memastikan bahwa jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas, sama seperti persamaan dasar akuntansi, ya. Kita pindahkan akun-akun yang masuk ke dalam kelompok aset yang terdapat di dalam laporan di dalam neraca setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dimulai dari aset tidak lancar, lalu dilanjutkan dengan aset lancar. Begitu juga dengan equity, kita sajikan dengan ekuitas, lalu ditambah dengan modal saham biasa, ditambah dengan laba ditahan. Laba ditahan ini harus kita ambil dari laporan laba ditahan, saldo akhirnya. Nah, ketika kita memindahkan akun kelompok aset, akun kelompok equity, dan akun kelompok liability, maka jumlah akun aset di sini dengan jumlah equity dan liabilities di sini harus sama. Yang disajikan di layar yaitu 217.500, harus imbang sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Oke, berikutnya kita di dalam siklus akuntansi perlu membuat yang namanya jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk mengurangi saldo akun yang disajikan di dalam laporan laba rugi, yaitu akun tipe pendapatan dan akun tipe beban. Tujuan dari dilakukan jurnal penutup ini adalah untuk memindahkan laba bersih atau rugi bersih kepada akun ekuitas. Nah, berikutnya dari jurnal penutup ini khusus untuk akun-akun yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas, untuk tidak dilakukan penutupan. Nah, khusus akun dividen itu akan ditutup langsung ke akun saldo laba atau laba ditahan. Nah, di sini kita lakukan jurnal penutup. Yang pertama, kita tutup akun pendapatan ke dalam ikhtisar laba rugi, ya. Debit pendapatan jasa, kreditnya ikhtisar laba rugi. Yang kedua, kita menutup akun-akun biaya, ya, menutup akun-akun biaya, artinya akun biayanya dikredit lalu didebitkan ke akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, kita menutup akun ikhtisar laba rugi ke dalam laba ditahan. Nah, dari sini nanti kita akan bisa mengetahui apakah perusahaan laba atau rugi, ya. Apabila income summary posisinya di debit, maka artinya perusahaan mengalami laba. Tapi kalau income summary-nya berada di posisi kredit, maka perusahaan mengalami rugi. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, kita perlu melakukan penutupan untuk akun dividen. Nah, khusus akun dividen ini akan ditutup langsung ke dalam akun laba ditahan. Nah, terakhir, setelah kita melakukan pembuatan jurnal penutup, seperti biasa, jurnal tersebut harus kita posting ke masing-masing akun buku besar yang ditutup, sehingga harus menghasilkan saldo 0 untuk masing-masing akun nominal yang ditutup. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini contoh salah satu akun yang ditutup adalah akun
beban perlengkapan iklan. Saldo debitnya 15.000, saldo kreditnya ditutup 15.000, sehingga di akhir periode saldonya akan menjadi 0. Nah, untuk periode berikutnya, akun yang telah ditutup ini akan menjadi 0 saldonya, ya. Semua akun nominal akan menjadi 0. Nah, berikutnya kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan yang berisi akun-akun real, mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas, yang di dalamnya menyajikan laba ditahan yang sama seperti yang disajikan di dalam laporan laba ditahan. Jumlah debit dan jumlah kredit yang disajikan di dalam laporan perubahan di dalam neraca saldo setelah penutupan ini harus menunjukkan angka yang sama antara debit dan kredit. Oke. Nah, terakhir, setelah kita menyusun laporan keuangan dan membuat jurnal penutup atau melakukan proses tutup buku, maka perusahaan dapat membalikan beberapa jurnal penyesuaian yang sebelum transaksi reguler periode berikutnya terjadi. Ya. Nah, berikutnya akan disajikan di sini ada 9 langkah ringkasan dari siklus akuntansi yang harus kita kerjakan dalam satu periode, mulai dari proses identifikasi transaksi, mencatatnya ke dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah disesuaikan, menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup, menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir menyiapkan jurnal pembalik apabila dibutuhkan. Ya, oke. Nah, ini adalah contoh dari laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Karena tadi kasus yang kita bahas di ilustrasi sebelumnya adalah untuk perusahaan jasa, ya, yaitu perusahaan jasa iklan. Nah, untuk perusahaan dagang, laporan baru akan disajikan. Pertama, dia akan menyajikan laba operasi, ya, gross profit. Laba kotor, maaf, akan menyajikan yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor ini kita peroleh dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, maka nanti kita akan memperoleh laba operasi di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang. Selanjutnya kita memasukkan biaya-biaya operasional yang terjadi di perusahaan, ya. Di dalam contoh layar itu terdiri dari 2 jenis, yaitu beban penjualan dan beban administrasi, di mana total pendapatannya diperoleh seperti ini, ya. Lalu kita sajikan pendapatan dan beban lainnya, ya. Sehingga kita peroleh di akhir akan ada laba bersihnya, yaitu berasal dari pendapatan kotor dikurangi dengan total biaya, maka nanti akan memperoleh beban operasional. Beban operasional, ya, dikurangi dengan pajak, maka nanti kita akan memperoleh net income atau laba bersih, ya. Nah, berikutnya untuk penyajian laporan laba ditahan untuk perusahaan dagang, penyajiannya sama seperti untuk perusahaan jasa, dimulai dengan saldo awal laba ditahan ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan dividen jika ada, lalu akan menghasilkan laba ditahan akhir periode. Untuk laporan posisi keuangan, penyajiannya juga sama seperti dengan
laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa. Yang membedakan hanya untuk perusahaan dagang di dalam laporan posisi keuangan akan menghasilkan atau menunjukkan nilai merchandise inventory, yaitu persediaan barang dagang. Ya, nah sedangkan untuk penyajian lainnya sama seperti perusahaan jasa. Oke, nah itulah materi yang saya jelaskan berkaitan dengan materi kita di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat ini, yaitu sistem informasi akuntansi. Nah, untuk pertemuan keempat, kita akan membahas berkaitan dengan soal kasus dan soal latihan berkaitan dengan sistem informasi akuntansi ini. Oke, apabila ada pertanyaan berkaitan dengan materi, silahkan di-post di dalam forum diskusi yang ada di dalam platform e-learning, atau bisa juga kita diskusikan di dalam grup WA. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.